Romeo Ingkar Janji. Ada yang lagi ngedate sama seseorang nggak sih kalian? Nggak mau dipastikan dulu ya. Jadi barusan kita sama-sama menyaksikan film Romeo Ingkar Janji yang puitis, romantis dan juga plot twist ya tentunya ya. Jadi buat teman-teman media, sebentar lagi juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan jajaran cast dan jajaran filmmaker dari film Romeo Ingkar Janji. Jadi nanti boleh dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya kepada teman-teman cast dan juga jajaran filmmaker yang akan kita undang sebentar lagi. Namun buat teman-teman yang hadir di sini, ini menarik sekali setelah tadi kita sama-sama menyaksikan kekuatan filmnya. Semakin lengkap dengan original soundtrack yang juga merasakan dan juga masuk ke dalam film Romeo Ingkar Janji. Jadi buat teman-teman yang ada di sini biar kembali merasakan lagi puitis, juga romantis dan juga plot twistnya Romeo Ingkar Janji akan dipersembahkan untuk teman-teman media dan seluruh tamu undangan kita pada sore hari ini menjelang press conference kita untuk film Romeo Ingkar Janji. Akan kita undang bersama dengan kita dan akan tampil membawakan original soundtrack dari film Romeo Ingkar Janji. Tepuk tangan untuk Meda Kau dan juga Duta Pamungkas. Selamat sore kepada teman-teman media. Perkenalkan saya Meda Kau. Saya juga Pamungkas. Dan kita berdua dipercayakan untuk membawakan dan menulis kembali lagu Silent Saturday. Jadi kita udah pernah rilis sebuah lagu judulnya Silent Saturday, yang temanya itu tentang istirahat. Nah, lagu yang ini Silent Saturday yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Untuk Hati Yang Lelah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman media, seringkali kita tuh kayak kerjaannya lari, mencari, ujung-ujungnya sembunyi. So the song basically ngomongin soal itu. Buat semua yang lelah, istirahatlah. Sambil ini tadi sambil ngomong sambil cek sound ya. Soalnya belum dapet nih ternyata nih soundnya, boleh ditambahin sedikit, ada agak reverb dikit. Gitarnya udah aman kan Duta? Wow, kebanyakan. Seperti di kamar mandi. Oke, aman. Too low. Low-nya, tapi emang suara gue udah low juga. Cek. Aman? Aman semua, teman-teman. Aman ya? Gak akan ada yang curi-curi lagi. Oke, terimalah ini persembahan kita untuk hati yang lelah. Terus berlari, dan mencari namanya telah mati, lelah menanti. Even the whisper is louder and louder, even the whisper is louder and louder. Even the whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder. Even the whisper is louder and louder. Even the whisper is louder and louder. Even the whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder. Jalan sunyi hati, dia bersembunyi dalam bisingan
about it. Even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder. Heningkanlah jiwa, teduhkan raga, buat hati yang lelah istirahatlah. Heningkanlah jiwa, teduhkan buat hati yang lelah istirahat. Heningkanlah jiwa, teduhkan raga, buat hati yang lelah istirahat. Even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder. Buat hati yang lelah istirahatlah. Thank you. Hey, terima kasih sekali lagi untuk Menakau dan juga Duta Pamungkas. Yeay, nanti kita akan udah lagi tapi sedikit kok ngobrol dulu bentar sampai disiapkan kursi untuk press conference. Boleh maju bersama kita di sini. Ini sekali lagi tadi di dalam filmnya juga kita merasakan bahwa soundtracknya juga masuk ke dalam filmnya, jadi makin berasa gitu. Ini gimana tuh Menakau dan juga Duta Pamungkas saat dipercaya membawakan original soundtrack untuk film Rono Ingkar Janji ini? Boleh cerita nggak ke teman-teman media? Silakan. Ya, waktu pertama kali Boleh maju nanti kita ngomong, siap. Nah, pertama kali kami dihubungin ya, waktu itu terus kami sempat ngobrol sama Mas Jeremy, terus beliau menceritakan soal garis besar filmnya, ceritanya, alurnya, terus kami juga kan kami udah ada lagu ya, judulnya Silent Saturday. Yes, udah tulis dalam bahasa Inggris. Nah terus beliau kira-kira kalau di Indonesia kan kira-kira gimana? Nah kami menanggapinya, kami excited banget sih. Jadi kayak semacam challenge gitu. Karena terus terang lebih gampang bikin lagu baru daripada lagu bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Berarti akadnya untuk ini untuk Hati yang Lelah akan dirilis juga, berarti sudah dirilis juga ya. Jadi udah ada dua versi ya. Ada versi bahasa Inggris dan ada versi yang untuk original soundtrack ini. Betul. Di seluruh digital streaming platform udah ada. Silakan dan langsung. musik videonya akan rilis hari Senin nanti. Hari Senin di mana nih musik videonya rilisnya, kasih tahu YouTube channelnya? YouTube channelnya di Menakau. Nanti search aja mungkin Menakau ada semua di situ dan dengerin di seluruh digital streaming platform ya. Siap. Tepuk tangan sekali lagi untuk Menakau dan juga Duta Pamungkas. Thank you. Kalau yang pikir sebentar nanti kita akan undang kembali untuk berfoto bersama dengan jajaran cast dan juga jajaran filmmakers yang ada di sini. Nah, biar makin berasa nanti boleh sambil perjalanan pulang setelah press conference dengerin di seluruh digital streaming platform ya, untuk kembali merasakan bagaimana Rono Ingkar Janji. Setelah nonton, baik,
Selanjutnya kita undang yang akan bersama dengan kita, akan press conference bersama dengan teman-teman media. Yang pertama kita akan langsung undang tepuk tangan yang paling meriah untuk creative producer dan juga beri cerita dari Romeo Ingkar Janji. Tepuk tangan untuk Jeremy Thomas. Silahkan Mas Jeremy Thomas untuk bersama dengan kita. Ini dia, boleh dong tepuk tangan untuk Mas Jeremy Thomas. Boleh kita berdiri dulu ya di sebelah sini ya. Selanjutnya sutradara dari Romeo Ingkar Janji, Mas Emil Heradi. Mas Emil boleh berdiri di samping Mas Jeremy. Selanjutnya kita undang jajaran produser dari Romeo Ingkar Janji. Tepuk tangan untuk Ibu Shirley Kosasi dan juga Mbak Leli Lolang. Silahkan Ibu Shirley dan juga Mbak Leli. Dan penulis untuk Romeo Ingkar Janji, tepuk tangan untuk Mbak Titin Watimena dan Linda Ulfiana. Yes, ini dia. Silahkan Mbak Titin Watimena dan juga Mbak Linda bergabung bersama kita. Boleh di sebelah kanan sini untuk berfoto dulu, kita berdiri sebentar. Selanjutnya kita undang inilah jajaran cast dari film Romeo Ingkar Janji. Tepuk tangan untuk Morgan Oy, Valerie Thomas, Om Doni Damara, Ibu Widiawati Sofyan. Silahkan bersama kita. Selanjutnya ada Mbak Unit Priscilla, Zulfa Maharani. Dan langsung kita datangkan dari Bali, ini dia Fajar Nugra. Dan juga kita undang kembali pengisi original soundtrack dari Romeo Ingkar Janji, Medakau dan juga Duta Pamungkas. Silahkan, boleh kita foto bareng dulu, lebih rapat lagi boleh teman-teman. Jajaran cast dan jajaran filmmaker, jajaran cast dan jajaran filmmakers dari film Romeo Ingkar Janji, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Yes, inilah tadi yang kita saksikan, puitis, romantis, dan juga plot twist terjadi semuanya di sini. Dan teman-teman media baru saja menonton film Romeo Ingkar Janji. Kerja keras yang sangat luar biasa dari teman-teman yang ada di sini. Namun kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan pertanyaan pertama ke kreatif produser kita, ada Mas Jeremy Thomas. Boleh tepuk tangan. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perfilman, pertelevisian, dan juga di industri drama khususnya, dan akhirnya muncul dengan Romeo Ingkar Janji. Mas Jeremy, apakah ini yang membawa ide dari seorang Mas Jeremy membuat Romeo Ingkar Janji ini untuk penonton Indonesia? Silahkan. Selamat sore teman-teman semuanya. Udah nonton ya? Oke. Sebenarnya kegelisahan saya ini muncul pada saat setiap kali bertemu teman-teman atau orang-orang yang selalu melihat latar belakang saya sebagai pemain drama, selalu bertanya, kenapa sih film Indonesianya kok horor terus gitu loh? Kapan ada film-film lagi kayak yang bertema drama atau romance atau sesuatu yang berbeda? Latar belakangnya sebenarnya lebih ke situ, karena saya melihat bagaimanapun penonton Indonesia itu sangat mencintai yang namanya family drama atau drama keluarga, dengan latar belakang suatu keluarga. Keluarga itu tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu yang banyak sekali perihal-perihal yang sangat menarik untuk difilmkan. Kenapa? Karena saya yakin kalau teman-teman sudah menonton tadi, sebenarnya yang namanya broken family atau dysfunction family itu banyak terjadi di antara kita semuanya, di sekitar kita. Cuman orang itu jarang sekali ingin mengekspos. Nah, latar belakangnya lebih ke situ, karena saya lihat bagaimana suatu dysfunction family atau broken family itu masih mempunyai harapan untuk bisa memperbaiki hubungan satu sama lain di unit terkecil itu yang namanya keluarga. Kurang lebih prolog dari saya itu latar belakang dari pembuatan film ini. Terima
Terima kasih Mas Jeremy Mas. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Nomor kita ke Ibu Shirley yang sudah bersama dengan kita di sini dari Adia Pictures, kembali melahirkan karya terbaru kali ini Romeo Ingkar Janji. Dan genre-nya juga drama, romantis, puitis, romantis dan plot. Ingin memberikan pesan apa dari Adia Pictures untuk setelah ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia dalam waktu dekat ini? Bu Shirley, silakan. Tadi sebenarnya udah briefing sedikit dari Om Jeremy. Belakangan kita lihat banyak banget film-film horor kita dibikin kaget dan segala macam. Kita pikir dengan Romeo Ingkar Janji ini akan memberikan kejutan yang berbeda sih, karena dengan kisahnya yang manis, yang romantis, tapi ya tadi penuh dengan plot twist gitu. So menghadirkan hiburan yang berbeda, menghadirkan drama yang berbeda juga. Yes, itu dia Bu Shirley. Terima kasih ke Mbak Eni Mawar. Menariknya di sini setiap peran dan karakter yang dibawakan oleh jajaran cast punya pesan mendalam nih, masing-masingnya dari relate masing-masing. Tadi ada cowok sebelah saya itu Mas Zulfa. Sahabatannya ada kayak gitu. Ini gimana sih untuk dari proses produksi dan juga pendeliveran ke dalam karakter masing-masing sebagai produser untuk kepada para karakter yang ada di sini? Mbak Eni, silakan. Terima kasih teman-teman media kehadirannya. Ya, sebetulnya di sini itu kita tidak ada problem yang besar untuk mencari pemain dan untuk bagaimana kedekatan mereka. Gitu. Tapi yang agak sulit adalah karena chemistry, kedekatan itu kan sama chemistry beda. Karena mereka tuh harus jadi satu dalam film. Nah, kebetulan di sini begitu dapat Morgan dan Valerie, baru reading pertama mereka langsung blending gitu. Jadi kita lihat, oh lanjutin aja deh. Nah ternyata berlanjut, begitu mereka di film mereka benar-benar yang solid banget, sampai ke bawah ke hari-hari mereka bawa perjalanan mereka juga gimana membangun keterikatan ini. Nah sementara lokasi kita kan di Bali ya. Lokasi di Bali itu memang Bali itu sangat mungkin karena tempatnya sempurna buat hal-hal yang besar, hal yang magis, hal yang juga menyedihkan gitu. Jadi itu juga membangun suasana itu, dan memang dengan segala lingkungan lokasi yang membuat kita memperkuat karakternya pemain. Ya sih, itu dia. Terima kasih Mbak Eni. Selanjutnya kita ke sutradara kita, Mas Emil. Boleh dong tepuk tangan dulu Mas Emil. Mas sangat dipercaya menjadi sutradara film Romeo Ingkar Janji yang membuat penontonnya tuh penasaran sampai menit akhir. Itu gimana sih Mas mendelivery ini, membungkusnya jadi ke delivery itu enak banget gitu sampai terakhir, jadi kita harus ngikutin setiap karakter yang selesai. Ini gimana Mas treatment yang Mas Emil berikan kepada film ini? Silakan. Ya, halo semuanya. Halo. Sebetulnya semuanya ini ngalir ya. Seperti yang di awal aku ketemu sama tim, kita harus ngasih sesuatu yang intim. Karena ini kan cerita dari Mbak Titin yang sangat sweet, ceritanya sangat mengalir, dan gimana karena kita menerjemahkannya ke dalam cerita, ke dalam gambar. Nah, aku sih cuma ngikutin intiman dari karakternya ya, makanya banyak banget kan shot yang close up yang sangat dekat. Nah, aku rasa itu yang akhirnya jadi kita ikut ngerasain apa yang dirasain para pemain-pemainnya. Lagi kita punya pemain-pemain yang sangat kuat yang memainkan di sini. Jadi ya, aku rasa dari situ jadi penonton akan dengan nyaman aja, mereka bisa relax, istirahat sebentar buat ngikutin perasaan itu, jadi ngalir habis. Wow, itu istirahat sebentar untuk ngikutin perasaan kita. Terima kasih juga Mas Emil, terima kasih. Nanti kita akan balik ke Mas Emil dan juga jajaran produser dari pertanyaan teman-teman media. Kita ke jajaran cast sekarang, akan ke Morgan. Tepuk tangan untuk Morgan. Kembali memukau penonton. Tuh, yang pertama ada di sini, nanti akan ada banyak lagi penonton nanti malam, karya terbaru lagi, peran baru lagi untuk seorang Morgan Oey. Gimana Morgan saat dipercaya jadi peran ini? Tadi ada yang pengen digendong di pantai juga sih. Boleh kembali ya, kembali lagi.
Kalau bukan dibeli beda kan dong. Gimana Morgan untuk peran ini nih, silakan. Ya, sebelumnya selamat sore teman-teman. Terima kasih udah sempat datang dan menyempatkan waktu untuk nonton film kami. Saya senang banget ya bisa terlibat di sini karena satu, cerita yang ditawarkan bagus sekali, romantis, puitis, dan juga ada plot twistnya sedikit gitu. Jadi terasa sangat manis, dan ketika akhirnya dapat kesempatan juga kerja sama Mas Emil Heradi selaku sutradara, senang banget karena udah ada list pengen kerja sama Mas Emil gitu, dan jajaran cast yang lain ada Valerie dan semuanya tuh senang banget sih kayak. Dan kita syuting di Bali gitu ya. Ini pertama kali saya syuting di Bali, jadi kayak senang. Karena build chemistry-nya tadi seperti Valerie bilang dari pertama ini udah ketemu nih. Gimana untuk build chemistry sama Valerie? Ya sebelumnya cuma tahu Valerie itu dari sosmed doang gitu ya. Belum pernah project pertama berarti. Project pertama belum pernah kenal in person. Jadi kayak dari gini-gini jadi kayak nyari tahu dulu. Sebenarnya ini unik banget ya. Kalau misalnya biasanya saya ada satu project gitu misalnya sama teman yang sudah kenal, kita akhirnya menggodok karakter langsung gitu ya. Tapi kalau proses kali ini di Romeo Kerjanya ini sedikit berbeda karena belum pernah kenal sama Valerie. Jadi saya pengen kenal Valerie in person seperti apa, baru akhirnya kita masuk ke karakter Romeo dan Agatha. Nah, masuk ke karakter Romeo ini seperti apa? Karena Romeo juga banyak layer masalah loh di sini. Iya, Romeo itu berjiwa bebas anaknya, dan satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, ya, salah satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, kenapa dia pindah ke Bali, karena dia kabur dari masalah. Dia tuh tipikal yang kabur dari masalah, dan akhirnya ketika dia bertemu dengan Agatha dengan segala masalahnya, dan dia juga akhirnya pengen kabur juga, tapi di satu sisi untung ada nyokap dan ada semua banyak elemen lah, istilahnya semesta yang akhirnya menyadarkan Romeo kalau misalnya kita jadi orang tuh kita nggak boleh kabur dari masalah gitu. Itu dia. Morgan, terima kasih Morgan. Nanti kita balik lagi dengan penyanyi media. Kita ke Valerie Thomas yang ada bersama dengan kita menjadi Agatha di sini. Wow. Yes. Teman-teman media, please plot twistnya dijaga, jangan sampai yang belum nonton udah tahu dari awal ya. Jadi ada plot twist sama Valerie yang ada di sini. Valerie, kalau dari Valerie sendiri gimana berakting dan juga peran yang ada di sini tuh banyak banget loh, seperti yang Mas Ilmi tadi bilang. Relate banyak loh, anak-anak yang juga broken home dan lain-lain gitu. Perankan ini gimana, Valerie, silakan. Halo semuanya, terima kasih udah datang hari ini. Kalau buat aku, pertama untuk memerankan Agatha on its own itu tantangannya cukup besar karena aku dan Agatha realitanya cukup beda, sangat beda actually. Dimana dia dysfunctional dan tumbuh dan di keluarga yang broken home, dan gimana caranya aku masuk karakter itu ya aku banyak research dan ngomong sama teman-teman aku juga, gimana caranya aku bisa deket sama Morgan. Itu sebenarnya it's not that simple. Kita harus ngelewatin banyak banget obrolan yang gak enak untuk mencapai titik kedekatan yang seperti itu. Kita biasanya kalau misalnya ada waktu luang gitu, we use our time as dates. Jadi anytime kita bisa berduaan itu kita pasti we take it like we're going on a date. Jadi ya gimana ya rasanya, lucu aja gitu dari awal, like dari layer 1 sampai akhirnya layernya bertambah terus sampai akhirnya I know him. Ngomong sama Morgan tuh udah kayak ngomong sama Romeo gitu. Oh, sweet banget loh, manis banget loh, luar biasa. Tapi untuk Valerie sendiri beban gak sih untuk seorang Valerie di sini kan menjadi pembawa ceritanya, ya kan? Jadi leading actor di sini bersama dengan Morgan. Untuk kamu gimana saat dipercaya peran Agatha ke kamu, Valerie, silakan. Pastinya pressure banget, deg-degan banget, kayak can I do this? Tapi untungnya aku punya Morgan, like my partner, yang kasih aku support yang sangat banyak dan sangat kuat ya. He will always hold my hand, and Zulfa juga sebagai sahabat aku di sini ngebantu banget. I think Morgan dan Zulfa dan semuanya actually, semua karakter yang beradu acting sama aku di sini, mereka
ngebantu nge-build karakter aku sampai Agatha itu jadi persona yang sangat strong di film ini. Yes, Valerie Thomas, terima kasih Valerie. Kita ke Diawati yang kita lihat di sini sangat strong banget membawakan karakternya, dan kita lihat di sini memang di masyarakat terjadi pengen tahu dari pandangan Ibu Widiawati ada 3 generasi di sini, omanya, anaknya, dan cucunya. Nah, ini kan juga kerap terjadi di masyarakat. Kalau dari Ibu Widiawati gimana saat dapat peran ini dan melihat cerita ini relate dengan masyarakat kita? Silakan. Selamat sore semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berada di sini dan senang juga saya bisa ikut bergabung di Romeo Ingkar Janji, dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, apakah ini filmnya? 4 tahun lalu pernah hubungin saya melalui telepon, tapi waktu itu sebelum pandemi. Tapi akhirnya begitu pandemi, ya sudah, saya pikir udah tidak akan jadi ya. Ternyata akhirnya jadi, alhamdulillah. Dan senang sekali bisa bergabung di sini. Saya bisa berkenalan dengan Bung Emil dan yang lain-lainnya. Kecuali dengan Morgan, saya pernah main bersama. Kalau yang lain, jujur memang baru pertama kali. Tapi yang pasti di film ini memang suara saya bintang ya, karena memang lagi flu. Karakternya si Oma yang kalau orang lihat menyebalkan mungkin, tapi ya itulah seorang Oma yang kalau boleh dikatakan otoriter ya, dia ingin sekali apa yang dia kehendaki semua harus menuruti dia gitu. Yes, tapi gimana akhirnya berproduksi bersama dengan teman-teman yang sini, karena banyak baru pertama kali warga yang sudah menyenangkan dari sini. Senang sekali gitu loh. Jadi bisa, ya namanya kita, ya saya udah cukup lama di dunia film, bisa ini dengan Valerie yang ya jadi cucu saya yang harus digampar. Terima kasih Ibu Widiawati, tepuk tangan untuk Ibu Widiawati. Coba itu yang selalu ada untuk anaknya. Ini gimana Mbak Kristina memandang karakter ini yang penting untuk Romeo di saat-saat galaunya? Silahkan. Iya, karakter ibu single parent yang pindah ke sebuah kota, terus hubungan sama anaknya juga kurang baik. Maksudnya komunikasinya kurang baik. Dia mencoba terlihat kuat di depan anaknya, padahal dia merasa sendiri gitu. Sampai ya akhirnya ada banyak masalah dan terselesaikan. Jadi selalu ada dan selalu siap ya keluarga ya. Kalau di sini yang siap. Terima kasih Mbak ini. Ada orang bonding yang luar biasa Mbak. Siap. Terima kasih Mbak ini. Kita ke Om Doni yang mana Om Doni? Oke Om Dias. Ini ternyata kan di sini yang punya masalah bukan cuma anak-anak, tapi orang tua juga kan punya masalah. Nah, gimana memandang sosok ayah yang ada di sini yang ternyata punya masalah juga nih terhadap orang tua dan anak? Iya, saya cuma berusaha menghidupkan tokoh Adrian. Sebelumnya saya baca, saya perkosa dulu tokoh itu seperti apa sih? Seperti itu gitu. Terus kemudian dia bisa berlaku itu kepada anak di bawah bayang-bayang seperti tadi Ibu bilang, cara dia mendidik anak sangat otoriter, A harus A, B harus B, dan seakan-akan gamang tokoh Adrian di sini. Bagaimana dia harus tunduk sama ibunya, tapi juga ke Agatha juga sayang, cuma nggak bisa berbuat apa-apa karena ada luka di belakangnya. Seperti itu. Ya itu aja sih sebenarnya. Bagaimana tokoh Adrian itu saya coba menghidupkan, mudah-mudahan itu terdeliver dengan baik dengan arahannya Mas Emil. Terima kasih semua teman-teman sudah mengapresiasi. Terima kasih Mbak Leni, Mbak Shirley, JT untuk mempercayakan tokoh Adrian ke saya. Terima kasih teman-teman juga. Siap, terima kasih Mas Doni Maharani. Thank you. Kita ke Zulfa Maharani. Zulfa, ada karakter sahabat yang kayak gini, kamu risetnya gimana sih? Selalu ada untuk sahabatnya tuh gimana Zulfa? Dan nggak ada yang tahu tuh, ke plot twist juga nih kamu selalu di sini. Silakan. Runa tuh menarik banget buat aku karena kebetulan aku juga personal punya banget sahabat-sahabat cewek, jadi kayak researchnya gampang. Ditambah sebenarnya yang paling mudah adalah riset sama Valerie, karena kita sebenarnya pernah seproject ya zaman dulu. Jadi pas kita ketemu lagi di sini, meskipun udah bertahun-tahun nggak ketemu, tapi kayak core memorinya tuh masih bisa
masih bisa kita bangun lagi. Dan karakter Runa tuh menurutku relate lah sama generasi-generasi aku ya, yang kayak kabur ke Bali, terus meninggalkan di Jakarta atau ibu kota, terus healing ke Bali. Ya buatku pasti semua orang akan pernah merasakan itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih Zulfa. Dan sekarang ada Fajar Nugrah, aktor Bali. Dan real life soalnya beliau tinggal di Bali sekarang. Lo gimana saat dipercaya ini setting di Bali dan lain-lain, dan lo Bali banget men, Bali gawat. Gara-gara ini loh, gara-gara ini akhirnya pindah loh. Itu gimana, boleh ceritain dong kepercayaan yang luar biasa loh untuk Fajar Nugrah. Rahajang Semang Semeton. Sebenarnya Bang ya, tinggal di Bali itu memang gara-gara Romeo yang Kerjanji ini. Kalau tadi Bang Morgan bilang katanya dia ini pertama kali syuting di Bali, kalau yang pertama kali ke Pulau Bali. Jadi terima kasih Romeo yang Kerjanji. Tapi benar sih, maksudnya benar-benar syuting Romeo yang Kerjanji ini adalah semua yang serba pertama untukku. Semua sama Kes, semua serba pertama, sama dia, sama Om Jeremy, semuanya serba pertama. Ke Bali serba pertama, Om Melo serba pertama, dan ini adalah syutingan yang membuat aku merasa rindu ketika sudah tidak syuting akhirnya gitu. Syuting dulu gitu ya. Bali yang dirindukan. Tapi risetnya gimana Jarwo? Record dikit kali ya, jam 10 pagi kita minum arak madu. Udah, aduh jangan. Lama Bang biasa. Itu momen yang dikangenin ya. Gitu sih. Tapi lo risetnya gimana? Selama ini untuk di film, karena believable banget kalau ini Bali nih, Bali nih. Ya sebenarnya sosok Arya tuh, entah ya, menurutku sosok Arya adalah mewakili sosok anak milenial kota Madia yang akhirnya pengen hidup tanpa tuntutan apapun gitu. Jadi enjoy my life lah istilahnya mah gitu kan. Dan tidak beda jauh juga dengan diriku gitu, karena aku pun ketika ada tuntutan dari keluarga, dari apapun itu aku tidak mau menghadapinya gitu. Makanya akhirnya kabur ke Bali saya. Alasannya udah jadi alasan ya, jadi terus ya. Jadi maksudnya ya tidak terlalu beda jauh lah karakter Arya dan karakter Fajar Nugrah. Oke. Tapi kalau untuk minuman keras itu tidak Bang. Saya masih punya wudhu sekarang kan. Betul. Tapi bagian partinya iya kan. Itu ya. Terima kasih Fajar Nugrah, tangan dong. Sebelum ke teman-teman media, satu pertanyaan mungkin ke Mas Yogi Thomas yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini Romeo yang Kerjanji punya 3 generasi yang semuanya punya masalah. Ini juga berarti emang melihat kedekatan dengan situasi masyarakat sekarang ya Mas Jeremy? Suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa fakta kehidupan selama kita hidup itu akan selalu terjadi. Kenapa? Setiap hari kita membaca media selalu ada permasalahan dalam suatu keluarga. Banyak sekali, mungkin teman-teman media mungkin lebih aware daripada saya, tapi fakta kehidupan yang terjadi antara orang tua, ya kita baru melihat berapa hari yang lalu 2 orang tua membusuk, ya kan, ditinggalkan oleh putra-putrinya. Kita juga melihat bahwa banyak sekali terjadi anak-anak yang lost child ya, yang kurang perhatian dan segala macam, dan orang tua juga yang dysfunction. Jadi saya yakin teman-teman tadi udah nonton 113 menit film ini yang di direct oleh teman saya Emil. Tapi saya sebagai orang berlatar belakang drama ingin sekali memberikan sesuatu yang baru lah di film drama gitu. Sesuatu yang baru bahwa sesuatu itu wajib diomongin loh. Kalau ada masalah itu disampaikan loh. Jangan sampai keluarga kita, kan terlihat waktu Adrian sama omanya mereka saling berkomunikasi, akhirnya mereka rekonsiliasi. Sama juga waktu Agatha dan Romeo berprotes bahwa tipikal anak muda sekarang yang barusan Fajar bilang bahwa ya masalah tuh jangan dicuekin gitu loh, masalah tuh dihadapi, karena memang banyak sekali faktanya anak-anak muda sekarang yang enggan untuk berhadapan dengan suatu proses. Jadi generasi instan itu sekarang, film ini menceritakan bahwa mau tidak mau ya lo selesaikan lah proses. Makanya kan ada adegan di situ Zulfa bilang sama Morgan ya di situ ya, you have to finish this. Kalau lo nggak menyelesaikan ini ya buat apa lo hidup kalau lo tidak menyelesaikan sesuatu yang
harusnya lu selesaikan. Itu dia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Jeremy Thomas. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media yang ingin pertanyaan dulu deh, boleh sebelah situ dulu. Yes. Oke. Nah, nanti baru ke sini. Ya. Selamat. Nama saya Yan dari Demi Film. Saya suka sekali film ini, skenario-nya bagus sekali. Ya, mungkin Rutikin Batimena judulnya ini kurang satu angka ya, kurang satu kata. Bukannya Romeo ingkar janji, itu melainkan Romeo tidak ingkar janji. Ya, ini yang sesungguhnya, Morgan, judul ini ya. Saya, Emil, sejak adegan kecelakaan saya sudah menduga ini film maunya kemana. Ya, apalagi setelah di Barista pesen amnesia, dia dicuekin oleh Barista. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kecelakaan kedua yang dialami Morgan pada waktu itu. Saya jangan-jangan Morgan juga ikut mati. Saya nggak ngerti kenapa ya. Dengan kecelakaan pertama saya paham sekali ya. Wah, dia pasti dua-duanya termasuk dengan Sulfa ini out ya. Tetapi kecelakaan kedua saya nggak paham. Kenapa dibuat kecelakaan kedua? Ya. Lalu pertanyaan yang satu ini untuk Sulfa khusus ya, karena tadi dia mengulang lagi ya di depan Barista muncul Sulfa, tapi tadi sudah dijelasin oleh Jamie bahwa itu adalah semesta jawabannya. Makasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Mas Agil. Silakan nanti mungkin boleh ditambahkan oleh Mbak Tina. Silakan. Iya. Mas Agil silakan. Halo Pak. Kenapa ada dua kali itu dulu buat menggambarkan bahwa itu informasi untuk menguatkan dan mungkin membuat pertanyaan ya, kenapa si Agatha nggak apa-apa di sana sementara si Romeo Luka mereka menghadapi hal yang sama sebetulnya kan seperti yang awal, tapi apa yang terjadi berbeda. Kalau si Agatha nggak apa-apa, ini mungkin sedikit mengingatkan juga kenapa yang pertama nggak apa-apa ya. Buat ada pertanyaan itu terus muncul di pertanyaan penonton seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Bang Titi mau menambahkan, silakan. Cukup udah oke. Oke. Nah, tadi pertanyaan ke Zulfa udah dijawab juga Pak ya, jawabannya ada. Karena Jeremy yang jawab. Sulfa. Udah tadi kan Pak Yan jawab semesta nih jawabnya. Iya. Betul. Udah terjawab tadi sama Pak Yan. Iya, dijawab oleh Jeremy. Oke, jadi kita Zulfa ya. Tadi jawabannya. Oke, siap. Terima kasih Pak Yan. Oke, thank you. Selanjutnya nanti depan terakhir ya boleh. Silakan Mas. Kalau tadi ada pertanyaannya langsung. Ya, si Bobby. Kalau tadi kan mungkin awalnya tuh flat gitu ya, data gitu ya. Tapi kalau saya ingat signaturenya Emil di Sagarmata, saya udah menduga pasti ada apa-apa. Apa ya? Nah dari situ sebenarnya memang itu yang ditawarkan ketika present ceritanya atau bagaimana? Sebenarnya saya udah skeptis, aduh film drama datar banget, setengah perjalanan sampai kecelakaan. Tapi kalau yang udah biasa nonton film sih pasti akan menduga ada apa-apa. Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Mas Evan silakan mau menanggapi. Aku nggak punya rencana khusus melakukan itu ya. Mungkin itu emang udah dari dasarnya saya diem-diem suka bikin onar. Langsung aja mau bikin penonton besar ya Mas ya. Itu terjadi begitu aja ya. Mungkin entah signature atau apa. Tapi emang itu mungkin udah kebiasaan kita ngasih sesuatu. Tapi di sini sebetulnya seperti juga pemilihan Bali. Kenapa aku nyari pantai, nyari danau? Itu kayak air yang tenang, Pak. Terus kita lempar batu tiba-tiba semua riaknya keluar. Yes. Oke, siap. Terima kasih Mas. Yang di atas silakan teman-teman. Ya, Mas Yovan, silakan Mas Yovan. Ini nih. Iya. Selamat sore. Saya Yovan dari Mobil Goals mau tanya ke Mas Emil atau Mbak Tini. Sebenarnya saya suka filmnya karena flow-nya asik banget, terus dan onarannya tadi, keonaran yang dibikin tadi itu menarik banget. Ini cuma mau tanya tadi karakter Zulfa ya, kenapa tiba-tiba film hilang dan tiba-tiba di ending muncul lagi gitu. Rules of the game soal itu gimana? Soal keonaran itu tuh gimana? Kenapa bisa tiba-tiba muncul lagi? Padahal hilang lama sebenarnya sebelum film.
Udah gitu tadi dibilang Mas Bobi kan ya perannya Fred ya. Sebenarnya perannya awalnya tuh dengan adanya karakter Zulfa tuh rame banget, seru banget. Terus sebetulnya hilang gitu kan, tadi saya bilang kok jadi benar sih kata Mas Bobi kok jadi Fred begini. Tapi untungnya romance-nya Morgan dan Valerie bagus banget. Ini saya mau tanya, ada konsultan keintimannya mungkin dari film. Ada kan kalau film biasanya intimacy konsultan ya? Yes. Itu aja sih, 2 3. Oke, thank you Mas Yofan. Silakan boleh yang pertama Mas Emil. Jadi gimana? Oh, dia mau jawab. Ditolongin Batina tadi. Batina dong. Boleh dong Batina dikit. Kami rindu suaramu. Sambil berdiri boleh Batina biar teman-teman media bisa. Kangen loh. Sambil berdiri kan. Tinut kan pernah jadi. Silakan Batina. Gimana Batina silakan. Jadi saksot yang berdiri. Oke, pertanyaan untuk karakter Zulfa kenapa hilang di tengah-tengah? Kenapa Mas Emil? Enggak sih, ada alasannya, yaitu Linda itu kok kita bantuan Linda. Lupa nih kebanyakan proyek. Dari Mas Emil aja deh. Silakan Mas Emil. Ya sebetulnya kan Zulfa emang sumber keceriaan di sini ya. Emang di titik Zulfa harus menghilang ini adalah saat di mana udah mulai gangguan di luar mereka tuh hilang. Bahwa kita udah mulai ke pokok masalahnya, bahwa akan terjadi sesuatu di situ, ada ketegangan di antara mereka dan permasalahan masuk ke hal yang lebih dalam. Itu jadi juga menghilangkan semua itu kan pegangan terakhirnya Agatha si kawannya itu, jadi yang berasa hilang segalanya, dia cuma dirinya sendiri dan bergantung sama Romeo. Jadi saat Romeo-nya pun nantinya nggak muncul, dia berasa kehilangan segalanya. Itu sih. Oke, siap Mas Emil, terima kasih. Kalau untuk Romeo dan Agatha, Valerie dan juga Morgan, gimana kalian nge-build itu mestinya sehingga berasa banget dan belief banget ke penonton? Silakan. Kalau dari aku mungkin sometimes mungkin tentang ini aku nggak mau bicara banyak karena menurut aku the movie speaks for itself. Kalau gimana caranya aku sama Morgan bisa portray intimacy, ya balik lagi ke gimana caranya Morgan treat aku sebagai perempuan dulu gitu. Gimana dia bisa bikin aku comfortable, gimana dia bisa bikin aku safe, gimana dia bisa bikin aku ngerasa comfortable dan safe, aku bisa fully open up to him gitu. Jadi konsultan adegan intim enggak, lebih ke aku dan Morgan gimana how we treat each other, how we respect each other, how we explore with each other. Yes. Itu sih. Jadi energinya saling berbagi dan akhirnya keluar bersama, jadi kuat banget ya, jadi belief ke penonton ya. Siap. Foundationnya udah kuat banget. Iya. Oke. Morgan mau menambahkan? Silakan. Iya, paling kalau soal intimacy itu kan pasti dari kedua belah pihak ya. Kita harus saling nyaman, kita harus safe di environment yang safe. Jadi saya sih ngobrol sama Valerie sih kayak do's and don'ts itu apa. Jadi kita biar sama-sama tahu, biar sama-sama kita istilahnya itu kan kayak somehow itu kayak seperti action koreografi juga kan. Ya. Ada apa ya? Ada gerakan-gerakan yang it's about performing arts. Ya kan? Jadi kita ngobrolnya seperti itu dan do's and don'ts-nya pokoknya sangat safe lah. Dan intimasi konsultannya Mas Emil sendiri. Jadi kita pengalaman pribadi. Jadi kita ngobrol bertiga yang benar-benar sama Bang Oi. Sama Bang Oi, DOP ya. The best. Bang Oi sangat men-treat kami dan dia nggak pushy. Ya, kita sangat nyaman ya untuk melakukan adegan-adegan yang cukup lumayan itu. Yes, oke. Mas Emil mau menambahkan? Silakan. Nggak cukup ya. Oke, terima kasih. Thank you, Morgan dan Valerie. Tadi ada di atas ya. Silakan Mbak. Boleh, boleh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Kuni dari Fox Pop Media. Sebelumnya salah satu alasan saya kenapa semangat banget datang ke sini karena penulisnya itu Mbak Titin. Kebetulan saya mengidolakan Mbak Titin. Lama banget Mbak Titin. Tahun 2008 ya. Dan saya
tadi tuh jujur aja memang sempat, aduh nih agak nge-flat. Cuma saya nungguin dari tadi, mana nih ciri khas Mbak Titinnya mana nih. Dan ternyata pas plot twist, so ini baru boom gitu ya. Dan jujur aja sebelum plot twistnya itu saya banyak menuduh, jangan-jangan sini, itu dan ini gitu ya. Nah, yang mau saya pertanyakan itu pertama ada ke Mbak Titin, seperti apa sih nge-develop ide cerita dari Mas Jeremy ya, sehingga menjadi cerita yang menurut saya ini layak banget untuk ditonton, apalagi di tengah gempuran film horor dan film-film yang lainnya. Terus kemudian pertanyaan kedua untuk pemeran utamanya nih, tadi kan seperti apa cara ngetriknya dan segala macam. Mungkin kalau dari saya pertanyaannya, ada nggak sih selama proses syuting itu hambatan atau mungkin wah ini berat banget nih ketika Valerie sama Morgan ini nge-build chemistry-nya ya. Oke. Mungkin itu aja sih dari saya, terima kasih. Siap. Selamat sore. Terima kasih. Silakan boleh dijawab Mbak Tinur. Ya, terima kasih. Kalau proses developmentnya itu sebenarnya maaf tadi makanya agak lupa jawabannya karena dimulainya jauh sebelum pandemi. Dari 5 tahun yang lalu ya. Ya, ini kita proses developmentnya saya mulai ketemu Om JT itu 5 tahun yang lalu. Dan sebelum pandemi, terus ide ceritanya dari Om JT dan maaf manggilnya Om JT. Ide cerita dari Om JT, terus habis itu kita banyak diskusi, banyak berantem juga ya Om. Gitu, banyak banget. Terus saya juga sempat terus menghindar gitu dari Om JT. Diteror. Jadi kira-kira gitu proses developmentnya dan terus ketika akhirnya selesai sudah lewat pandemi, kemudian ternyata film ini jadi, terus kita mulai proses development lagi. Setelah pandemi itu terus saya melibatkan penulis pendamping saya, Linda Lufiana, karena di titik itu saya butuh, rasanya saya waktu itu sudah terlalu lama berkutat dengan Romeo Ingkar Janji ini, sehingga saya butuh nafas segar, butuh masukan yang baru, butuh insight-insight baru dari penulis yang berbeda. Maka saya mengajak Linda di sini sebagai partner menulis. Selain Linda juga jauh lebih muda dari saya, dia banyak menyumbangkan ide-ide yang dekat dengan kehidupan karakternya karena Linda seusia dengan karakternya dan ya kalau diceritakan proses developmentnya kira-kira seperti itu sih. Oke. Berarti panjang ya dari awal datang dari 2019 5 tahun ya Mbak Tinut ya. Terus abis itu ketemu Emil lagi, berantem lagi ya, terus berantem aja. Ya intinya adalah menyatukan visi dan misi mengenai Romeo Ingkar Janji ini memang tidak mudah, tapi kita semua mengerjakan ini sama seperti filmnya, kita mencoba mengerjakannya sedisfungsional apapun dengan cinta. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Kata-kata dari penulis tuh udah bisa dikutip gitu terakhir. Terima kasih buat Valerie dan juga Morgan. Ada tantangankah tadi pertanyaan berikutnya untuk kalian selama proses produksi? Ya pertama thank you banget udah appreciate our work. Tantangan yang cukup berarti sih tantangan teknis malah ya, karena kita waktu itu syuting di Bali awal tahun, jadi cuacanya sangat bergejolak. Jadi harusnya scene-scene yang tidak memerlukan hujan atau badai tiba-tiba hadir gitu, dan but anyway it's blessing in disguise gitu, karena memang yang saat itu dibutuhkan ternyata suasana badai dan hujan itu gitu. Jadi ya it's blessing in disguise. Bali was on our side ya untuk filming The Romeo Ingkar Janji ini, jadi lebih ke teknis sih. Dan salah satu case kami juga kenapa kita dikelilingi badai dan hujan tiba-tiba kalau misalnya kita syuting di outdoor, karena ada Ratu Hujan. Ratu Hujan Zulfa Maharani. Tiba-tiba kalau setiap dia ke set, kalau lagi dia nggak syuting ataupun dia lagi main ke set pasti hujan. Jadi itu sih. Kalau Zulfa main ke set pasti hujan. Oke, dari Valerie ada? Kalau dari Morgan teknis silakan. Kalau aku tadi ngobrolnya sama Morgan juga sih teknis, tapi I really do believe the saying that Bali chooses you. Yeah. So aku percaya bahwa kita selama syuting di sana kita dikasih luck yang tinggi, perfect time for rain, buat what we need for the film, what we need for the emotion for the set, itu kita dikasih luck yang perfect.
Oke, siap. Terima kasih. Tadi ada di depan ya. Di depan silakan Karun. Sebentar mikrofonnya lagi dianterin dulu. Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Arul Umbara, KW1. Deputi Indonesia. Saya harus menyatakan ini, Bunda Wid dan Mas Emil. Pada saat saya diminta untuk kemudian nanti kan ya Rul, film Romeo Ingkar Janji, Mas, saya ingin bilang sama putrinya Thomas, how lucky you are, Val, karena ternyata your dad memiliki satu legacy yang saya pikir ini momen yang sangat indah yang kamu tidak akan mungkin bisa lupakan. Di belakang Anda ada Mas Doni. Saya pikir kalau kita bicara tentang layer acting, inner beauty, justru saya menemukan itu di film ini, Mas. Ya kan? Saya setuju dengan personifikasi Emil bahwa kalau misalnya Mas Oi harus memberikan gambar yang indah, ibaratnya ada air, danau, dan kemudian lempari kerikil, riak, dan itu sangat luar biasa, Bung David. Saya pikir di film yang dulu itu marahnya atau emosinya seorang Widiawati itu sudah sampai di situ. Tapi pada saat kemudian menggambar, saya pengen sebenarnya nonton lagi tuh. Refleks gambarnya itu harus di-tag berapa kali sih gitu ya. Seorang Widiawati harus menggambar, karena Widiawati itu yang saya kenal sebagai bintang Lux gitu ya. Itu saya pikir tidak mungkin ada di situ. Terima kasih Tinut. Kamu menjadikan Sulfa sebagai a key of this drama gitu ya. Saya agak berbeda perspektif sih dengan teman-teman yang lain. Saya cukup menikmati kemarin kenapa kamu harus dihadirkan lagi Sulfa. Karena memang Val butuh sugesti untuk membangun dirinya kembali. Second change, ada kesempatan yang kedua. Ya Oma, bahwa ternyata muaranya adalah keluarga. Itu yang saya katakan Mas Jan, bahwa ini adalah legacy Anda bersama dengan teman-teman di Adia. Terima kasih. Sangat baik untuk dysfunction family, bahwa banyak sosok-sosok Andrian dan kemudian Oma Bunda Wid di luar sana yang kemudian menyebabkan generasi muda kita itu akhirnya stuck gitu ya. Jadi saya pengen minta satu hal dari kamu Val, kamu pengen bilang apa sih sama your dad atau mama Ina gitu ya? Karena kamu kan sangat indah di dalam sebuah pengasuhan. Dan ini katanya opposite dari keseharian kamu gitu ya. Dan Morgan, terakhir yang kalian, iya terakhir. Ternyata Emil, saya kemudian dengan Morgan, ternyata anak ini sangat romantis ya. Artinya dia bisa di encourage untuk film dalam kategori 21+. Betul ya Fajar Nugra ya? Betul. Betul ya? Betul Bang Arul Umbara. Karena ternyata Morgan itu bisa menyimpan banyak hal yang berkenaan dengan acting itu. Yes. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Ini sebuah perkataan ya, bukan pertanyaan. Sekali lagi beri tepuk tangan teman-teman dari Romeo Ingkar Janji. Mungkin terakhir kita minta Valerie dan juga Morgan, ada lagi yang mau disampaikan? Yes, jadi terakhir closing statementnya dari Morgan dan juga Valerie mewakili Romeo Ingkar Janji. Silakan. Mom and Dad, first and foremost, I want to say thank you. Thank you for guiding me and holding my hand sampai akhirnya aku di umur 25 tahun ini. Aku punya confidence yang sangat luar biasa. I've grown into this person full of love. 25 years is not a short time to live. It's not a long time to live either. But in this 25th year, aku bisa bilang kalau aku jadi orang yang seperti ini karena lingkungan yang sangat hangat, environment yang sangat supportive, dan juga thank you so much for being a legend in Indonesia that I can learn from. I can learn from you, so thank you. Banyak banget orang lupa kalau it's a plus point for me to be able to learn from someone in the industry yang udah berkarya so long before me. But you know, I'm really lucky. I'm really lucky, and thank you for always standing by my side. I know I am not. I know I'm not the best daughter or the easiest daughter to raise. But you and Mom have always stood by me no matter the circumstances. And thank you for believing in me.
Sorry Thomas, thank you so much. Morgan, silakan closing statementnya dari Morgan mewakili Romeo Ingkar Janji. Morgan, silakan Romeo. Romantis, puitis, plot twist. Closing statementnya itu seperti itu. Siap, terima kasih kita. Kepala lagi terakhir ya, silakan boleh berdiri teman-teman yang press conference bersama dengan kita.